terlalu lama, maka kita ya sewajarnya lah. Kenapa kita minta ampun keluar kamar mandi? Karena perasaan cuma datang tunaikan hajat keluar, kau minta ampun. Ada dua penjelasan ulama di sini. Kenapa kita minta ampun? Yang pertama, karena di kamar mandi tidak disebutkan lafaz Allah di situ. Tidak boleh dilantunkan Al-Quran. Sehingga bisa jadi selama di kamar mandi kita lalai. Lalai tidak mengingat Allah. Keluar-keluar minta ampun. Ini penjelasan yang pertama. Tapi kadang-kadang kita masuk manapun kadang-kadang lupa Allah ya. Masuk ruang kuliah lupa berzikir. Masih mending kamar mandi 15 menit masuk kuliah. Masuk Ancol lupa setengah hari nggak berzikir, lupa. Sehingga ada penjelasan ulama yang kedua, di antaranya penjelasan Syekh bin Baz dan sebagainya. Kenapa kita minta ampun keluar dari kamar mandi? Kita minta ampun keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya buang air besar dan buang air kecil dengan mudah dan lancar. Tidak pernah kita syukuri, sehingga kita minta ampun. Saya ketika membaca penjelasan ulama ini, saya pun langsung ngaku. Tidak pernah selama ini saya berdoa atau saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah BAB-nya lancar ya Allah. Alhamdulillah BAK mulus gitu. Pernah tidak para jamaah sekalian? Pernah tidak? Tidak pernah. Ternyata benar penjelasan ulama tersebut. Tidak pernah kita bersyukur itu karena kita minta ampun, tidak pernah kita mensyukuri nikmat sehat ini. Ternyata benar. Dan para jamaah sekalian, nikmat lancarnya buang air besar, nikmat lancarnya buang air kecil, ini nikmat yang luar biasa para jemaah. Ketika nikmat ini dicabut, bisa merana, bisa tidak nyaman hidupnya, tidak tenang, tidak enak, tersiksa bahkan. Dan alhamdulillahnya kita ini tenaga kesehatan melihat dengan mata kepala sendiri orang yang Allah cabut nikmat ini. Nikmat lancar buang air besar dan lancar buang air kecil. Para jamaah sekalian, saya ceritakan yang pertama, saya punya tetangga di rumah. Beliau terkena kanker usus besar yang paling ujung, atau bahasa kita kanker kolon mendekati rektum. Kena kanker usus besar. Dan beliau sudah meninggal rahimahullah, tetangga. Kanker. Ya, ketika dia terkena kanker, diagnosisnya tersebut kan, selnya diambil, dilihat di bawah mikroskop, dan terlihat hasilnya ini sel kanker atau sel normal. Kemudian beliau bawa hasilnya ke rumah saya. Beliau orang sholat 5 waktu ke masjid rahimahullah, sering ketemu di masjid. Dia bawa hasilnya ke rumah, dan saya pernah mengantarkan dia berobat juga. Dan memang hasilnya kanker.
usus besar. Dan beliau adalah salah satu orang yang dicabut oleh Allah nikmat buang air besar yang lancar, dan semoga jadi penghapus dosanya sampai meninggal dan menghadap Allah tanpa dosa sama sekali. Bagaimana lihat dicabut nikmat buang air besar? Yang pertama para jamaah sekalian, kanker. Karena namanya kanker sakit, pasti sakit. Sehingga orang penderita kanker disebut dengan pain fighter, pejuang melawan rasa sakit. Pasti sakit. Sakit karena selnya ganas, membesar, menekan organ, menekan saraf, menekan pembuluh darah, menekan sakit. Sakit. Kita saja ini coba tangan kita dipegang gini lama gitu, gimana rasanya pada jemaah? Ditekan lama 5 menit aja, gimana rasanya? Sudah tidak karuan. Ditekan ya, tekan gini aja 5 menit, tidak karuan. Apalagi mereka. Kayaknya kadang-kadang kita kasih obat anti nyeri yang kuat. Sakit. Kemudian keluhan terbesar beliau adalah tidak nyaman. Kenapa? Karena buang air besar sulit. Ususnya sudah tertutup sel kanker. Ketika dia buang air besar sulit. Setiap buang air sakit. Kalaupun berhasil keluar sedikit. Dan seperti ini, mohon maaf ya, jangan dibayangkan seperti mie, seperti tipis gitu. Bukan kita ya, duar-duar gitu. Dia tipis gitu. Sakit. Sering bangun tengah malam, tidur tidak nyenyak. Tiba-tiba bangun pengen ke belakang. Pas menunaikan malah sakit dan tidak keluar. Ditambah lagi makan serba tidak enak karena harus dibatasi. Jangan terlalu banyak makan serat. Jangan terlalu banyak minum susu, supaya meminimalkan buang air. Dicabut nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi paling baik adalah ususnya dipotong, kemudian diikat, dan dibuat usus buatan dari perutnya. Dibuat, mohon maaf, lubang buatan dari perutnya, dilobangin perutnya, dimasukin selang, kemudian dikasih penampang, sehingga mohon maaf kotorannya keluar kapanpun, kelihatan di penampang, dan dia bawa kapanpun. Dan sehingga inilah yang menyebabkan saya memilih tidak dioperasi, karena saya tidak mau sholat membawa kotoran, katanya. Dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah meninggal. Lihat, dicabut nikmat. Kemudian juga demikian para jemaah sekalian, kalau nikmat buang air kecil dicabut oleh Allah. Yang tadi sering kita lalaikan tadi. Nikmat buang air kecil dicabut oleh Allah, ini lebih merana lagi. Ada orang yang sulit buang air besar, mungkin pertama bisa karena batu. Yang kedua batu ginjal. Dan tempatnya beda-beda, ada yang di ujung, ada yang di atas. Ada yang karena tumor, kanker. Ada yang karena prostat, besar prostatnya. Laki-laki ya, prostat besar nih, susah buang air karena menekan jalan keluar. 2 pasang gini. Ini ada yang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu pasiennya, dia dicabut. Apa yang terjadi para jamaah sekalian, sehingga ini air, mohon maaf ya, ini air seni ya, itu sudah ngumpul di kandung kemihnya, ngumpul. Dan saya lihat kandung kemihnya sudah kayak balon. Jadi bagian perutnya tuh naik sedikit. Karena kandung kemihnya penuh isi balon. Nggak bisa keluar. Biasanya kita pakai ini para jemaah sekalian, kita pakai kateter namanya. Ya, ada kateter kencing ya. Ya, mungkin ada yang pernah lihat. Itu biasanya kita pakai itu. Kita tusuk, kadang-kadang lolos baru keluar.
Tapi kadang-kadang saking parahnya, batunya besar, prostatnya terlalu besar, kita pakai kateter, nggak bisa. Udah, nggak bisa. Dan para jamaah sekalian, jangan kira enak dipasang kateter para jamaah, masya Allah. Sakit. Kateter dimasukin, gimana? Udah bayang belum? Panjang segini masuk, kebayang deh. Ya, luar biasa masuk. Akhirnya udah nggak bisa lagi. Saya lihat kayak balon, saya lihat itu tuh. Wah, subhanallah, para jamaah ini orangnya kesakitan ya. Teriak-teriak. Ada yang pernah, mohon maaf ya, menahan buang air kecil? Ada yang pernah tahan? Sakit tidak? Sakit, menahan buang air kecil? Sakit ya? Sakit. Ini sudah kayak mau balon, kelihatan tuh. Ini balon. Nahan sakit nih. Sakit para jamaah. Sakit sekali. Akhirnya dengan keadaan tersebut tidak bisa, mau tidak mau terpaksa coblos dari atas. Dicoblos. Coblos dari atas, baru bisa. Solusinya itu. Udah sakit malah. Demikian juga orang yang di Allah cabut nikmat lancar buang air kecilnya ini. Hidupnya tidak tenang. Tidak bisa dia duduk-duduk seperti kita seperti ini. Duduk begini, tiba-tiba ingin ke belakang. Atau mungkin bahasa kita, kalau bahasa kita di Jogja namanya anyang-anyangan. Jadi antara ada dan tiada. Wujuduhu ka'adami. Pengen ke belakang tapi aduh kok enggak ya. Tapi ada rasa gitu. Tenang enggak tidak aja? Enggak tenang deh. Tuh susah gitu. Anyang-anyangan, tiba-tiba kok pengen ke belakang. Sekali-kali dia bawa pengen ke belakang, dia bawa ke kamar mandi. Jangan bayangkan di kamar mandi langsung keluar kayak kita. Gitu ya. Tapi dia mungkin 15 menit atau 1,5 jam dia ngeden dulu. Gitu ya. Ngeden lama. Kemudian ketika keluar kadang-kadang bukan aliran, yang keluar tetesan. Tes. Kemudian setelah itu keluar kamar mandi bukan perasaan lega tapi perasaan kok masih ada ini di dalam ini. Aduh. Para jamaah sekalian. Kalau kita kan kebelet kan langsung mau jauh kamar mandi, terus keluar kayaknya gunung lepas berusaha ditunda. Lega, masya Allah, bebas dunia, nikmat. Ini para jamaah sekalian yang Allah cabut nikmat tersebut ternyata benar hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama kita. Nikmat sehat, nikmat yang paling sering kita lalaikan para jamaah sekalian. Nikmat sehat, nikmat yang paling sering kita lalaikan. Benar tadi hadis, kemudian penjelasan ulama tadi, benar sekali ternyata. Dan pepatah Arab mengatakan fuqdanu syai' yu'allimuna qimatahu. Kehilangan sesuatu mengajarkan kita betapa berharganya hal tersebut. Engkau tidak akan memiliki, engkau baru punya rasa memiliki ketika kehilangan. Itu maksudnya. Engkau punya rasa memiliki ketika engkau kehilangan. Baru rasa memiliki itu luar biasa. Oh ya. Selama ini kita tidak merasa memiliki, kita tidak memiliki rasa sehat. Kita tidak akui. Kita tidak ini. Ternyata kesehatan ini nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Semua anggota badan kita ini mahal para jamaah sekalian ya. Tidak bisa diukur. Anggota badan kita ini mahal ini. Kalau kita jual mahal sekali. Kita jual hati kita 2M harganya sekarang. Liver kita ini 2M harganya. Ginjal yang paling mahal. Ginjal paling mahal. Ginjal bisa 5M. Paling mahal ginjalnya. Makanya kan kita sering dengar berita kan tiba-tiba saya ini pengen jual ginjal, karena yang paling mahal ginjal. Dan sangat dibutuhkan orang-orang yang gagal ginjal. Sangat dibutuhkan karena cuci darah para jemaah sekalian, cuci darah itu tidak menyembuhkan, hanya menyambung nyawa cuci darah.
dan akan terus rusak ginjal tersebut. Namanya sudah rusak, dia terus-terusan rusak. Sehingga setahun sekali cuci darah, 6 bulan sekali cuci darah, 3 bulan sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, sampai 2 kali seminggu cuci darah. Hanya menyambung nyawa, tidak menyembuhkan, dan memang ginjal makin rusak terus karena sudah rusak. Kalau tidak dicuci darahnya, dia merana nanti karena darahnya kotor. Karena fungsi ginjal menyaring darah, dibuang, mohon maaf, ke air seni. Fungsi ginjal memang menyaring darah. Kalau darah kotor, semua keluhan akan muncul para jamaah, mual, muntah, pusing, kualitas hidupnya tidak bagus, kualitas hidupnya jelek. Jadi harus cuci darah. Nyambung. 5 miliar para jamaah cuci ginjal. Mahal. Banyak yang pengen jual ginjal katanya, berita-berita kan. Memang mahal, paling mahal. Bahkan ada desa di India, mereka biasa jual ginjal. Penghasilan mereka jual ginjal. Ada beritanya. Tubuh kita baru kerasa ini. Baru kerasa setelah kita kehilangan. Dan dari sini para jamaah sekalian, inilah hadis ini menunjukkan kita pertama tidak bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah mengakui nikmat tersebut. Tidak pernah mengakui nikmat, tidak pernah bersyukur. Dan para jemaah sekalian, ternyata ini sumber kesusahan, kesempitan hati, sesaknya jiwa, sempitnya pikiran. Ternyata para jemaah sebabnya dari semua kesusahan dunia ini. Sebabnya ini, pertama, tidak pernah bersyukur dengan nikmat. Yang kedua, tidak mengakui. Dia baru mengakui setelah kehilangan. Fukdanu syai' yu'allimuna qimatahu. Kehilangan sesuatu baru kita tahu harganya. Perasaan memiliki baru ada setelah kehilangan. Seperti inilah kita, dan kita harus sering mengingatkan para jemaah. Saling mengingatkan supaya kita ini ternyata nikmat kita sangat banyak. Kita harus mengakui. Jangan sampai tidak. Dan di balik kisah kesehatan ini banyak para jemaah sekalian. Dari kisah kesehatan ini banyak yang seperti ini. Dia baru mengakui setelah kehilangan. Setelah kehilangan. Ada cerita paling banyak dari para janda. Para janda ini baru dia merasa memiliki suami yang berharga setelah dia kehilangan. Banyak ceritanya seperti ini. Para janda. Sehingga para janda sering tidak kuat kalau ingat suaminya, mantan suaminya. Langsung nangis, langsung sedih. Banyak yang berangan-angan, kalau suami saya masih hidup, saya akan minta maaf, saya akan bersimpuh. Kenapa selama ini mereka tidak mengakui kenikmatan serta anugerah serta pemberian suaminya? Tidak dia. Dan mohon maaf para jemaah sekalian, terutama para ummahat, dan memang itu sifat para perempuan. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, para ummahat, para ibu, para istri. Yang mengatakan Nabi SAW. Yang mengatakan Nabi SAW, di mana para istri ini sering lupa dengan kebaikan suaminya. Nabi SAW bersabda, "Lau ahsanta ilaihin ad-dahr." Kalau kalian berbuat baik terhadap istri kalian dahr selama setahun, kalian baik semuanya. Thumma ra'at minka syai'un, kemudian dia melihat kepadamu syai', sedikit aja kesalahan atau keburukan, qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Maka istri tersebut berkata pada suaminya,
Bang, saya tidak pernah melihat kebaikan pada abang sedikit pun. Abang tidak pernah sayang saya, abang tidak pernah cinta saya, abang tidak pernah kasih hadiah saya, abang. Di hadis yang lain juga dikatakan demikian. Mayoritas penghuni neraka perempuan. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka ini kafir, kufur dengan Allah? Wahai Rasulullah, Rasulullah apa jawaban Rasulullah? Tidak. Yakfurnal asir. Mereka kufur dengan nikmat yang telah suaminya berikan. Baru dia merasa kehilangan setelah suaminya tidak ada. Baru dia mengakui ternyata suami saya baik, suami saya ini dan sebagainya. Ini mohon maaf, harus sering-sering diingatkan pada para istri. Harus sering-sering diingatkan, karena itulah wasiat Nabi SAW. Dia lupa dengan kebaikan suaminya. Terlebih di zaman sekarang dengan adanya sosial media, internet, di mana di zaman ini manusia sering terpapar dengan yang namanya kesempurnaan, yang membuat manusia sering tidak bersyukur. Ini hati-hati kita para jemaah, saling mengingatkan. Saya juga perlu diingatkan. Di zaman sekarang ini, zaman now, zaman internet, sosial media, kita sering terpapar dengan apa yang namanya kesempurnaan. Terpapar, melihat setiap hari yang sempurna, melihat dan sempurna, melihat yang baik, padahal nyatanya tidak sempurna itu. Tapi kita lihatnya itu. Itulah membuat kita kurang bersyukur. Melihat setiap hari. Sebenarnya kita sudah bagus, rumah sudah nyaman, kehidupan sudah nyaman sebenarnya. Tapi karena kita lihat yang sempurna terus kita lihat, kita kurang bersyukur. Pengen yang seperti itu. Demikian juga istri, lihat yang sempurna, Masya Allah, ada pasangan romantis, baik, suaminya begini, suaminya begitu, dia romantis, ya, suami tanggung jawab, udah kaya, aktivis dakwah lagi, keren, dan dilihat sempurna banget. Yang sebelumnya istri ini sudah cinta sama suaminya, suaminya baik, suaminya bertanggung jawab, suaminya di rumah tidak pernah marah-marah, suaminya juga memudahkan, suaminya juga ya, tidak suka memberatkan, mengizinkan kalau ada kumpul sesama umat silakan, asal jangan lupa. Tapi satu kelemahan suaminya, suaminya bisu, suaminya bukan pejangga yang bisa merangkaikan kata. Suaminya sulit bilang sayang, aku cinta. Coba lihat bulan itu bang, coba lihat bulan itu deh, tidak bisa suaminya. Coba lihat bulan itu, katanya, Masya Allah, tidak bisa suaminya, bisu. Akhirnya apa? Akhirnya lihat, Masya Allah, ini yang sempurna tadi terus dilihat yang sempurna. Akhirnya ketika lihat yang sempurna, Masya Allah, lihat suaminya, astagfirullah. Akhirnya muncul tidak qanaah tersebut. Ya Allah, tuntut suaminya. Mulai dia benci suaminya, mulai tak suka. Kenapa tidak suami saya seperti ini? Gini-gini. Para jamaah, demikian ini kita hati-hati di zaman ini. Di mana orang berlomba-lomba memamerkan kesempurnaan, kebaikan. Dan suami juga sama gitu kan, lihat cantik, putih, Masya Allah ya. Kalau bening ini kan bagus. Sayang ini sawo gosong. Sawo matang ya. Sama juga para jamaah sekalian. Di zaman ini sempurnaan, padahal itu kadang didengkul, dioperasi, apa gitu ya, disemai, biar manis kebanyakan pupur gula, pupur digalu gitu. Pupur digalu gitu, nempel gitu. Dengkul gitu ya. Ternyata setelah sekali berwudu baru muncul aslinya. Maka carilah perempuan yang kecantikannya tidak luntur dengan air wudu. Di zaman ini para jamaah demikian, ini yang membuat kita tidak ini, kehidupan sulit. Kita sebutkan tadi sumber kesesakan, kesempitan, kesulitan hidup, sesaknya pikiran, sempitnya dada, sumbernya satu para jamaah sekalian. Apa? Ini tidak kita syukuri nikmat Allah yang banyak pada kita saat ini. Itu sumber semua kesempitan hidup.
Sumbernya ini. Coba ajari, coba jemaah sekalian renungkan bagus-bagus. Apa yang membuat kita sesak deh, susah itu apa itu? Karena ini kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Ini sumber. Padahal nikmat Allah sangat banyak pada saat kita, sangat banyak pada jemaah sekalian. Nikmat Allah pada kita saat ini sangat banyak. Dan kita baru mengakui setelah kehilangan. Setelah kehilangan. Dan demikianlah kadang-kadang kita tidak hanya syukur terus kita dikasih sama Allah. Kadang-kadang kita perlu diberikan cubitan kasih sayang bahasanya itu. Supaya apa para jamaah? Supaya bersyukur kita. Kalau dikasih syukur, kalau dikasih terus nikmat itu kadang-kadang lupa. Dan memang kebanyakan yang lupa yang itu. Dimulai dari alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian bermegah-megah. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang berbuat kerusakan ini orang-orang yang dapat nikmat terus. Yang berbuat kerusakan, yang berbuat aneh-aneh di muka bumi ini, orang-orang yang Allah beri nikmat terus. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnahum tadmira. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa idza aradna, apabila kami menginginkan nuhlik, kami hancurkan, kami menginginkan hancur kampung ini, amarna mutrafiha. Kami lihat orang-orang mutrafin. Orang-orang mutrafin itu orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang-orang kaya, orang-orang yang bermewah-mewah, jabatan, kekayaan, harta. Yang kami lihat mutrafinnya, katanya Allah. Kami lihat mutrafin, amarna mutrafiha. Kami lihat orang-orang mutrafin. Kenapa orang miskin enggak para jamaah sekalian? Karena orang miskin enggak ada yang macam-macam. Enggak ada yang dia buat kerusakan, enggak ada. Ada orang miskin belagu gitu, enggak ada para jamaah. Yang membuat kesombongan, enggak ada. Orang-orang kaya ini yang buat masalah, buat aneh-aneh, berbuat macam-macam, berbuat enggak jelas, berbuat kerusakan, orang kaya. Amarna mutrafiha, fafasaqu fiha, mereka berbuat fasik di dalamnya. Fahaqqa 'alaihil qaul, telah tetap kebatasan kami, maka kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Orang-orang kaya. Dan memang orang kaya banyak buat ini, makanya kan neraka kebanyakan kibria, dan orang-orang kaya, orang surga ini isinya orang-orang miskin dan lemah. Baru terasa nikmat tersebut setelah kehilangan, dan tadi ditambah-tambah terus itu bikin hilang. Orang susah bersyukur. Karenanya para ulama mengatakan lebih banyak yang lulus dengan ujian kemiskinan daripada yang lulus dengan ujian kekayaan. Mana yang lebih banyak lulus sebenarnya? Lebih banyak yang lulus yang dikasih ujian kemiskinan. Dia dikasih ujian miskin, banyak yang lulus, banyak yang sabar. Tapi ketika diberikan ujian kekayaan, banyak yang tidak lulus, tidak lulus. Buktinya ya tadi, orang miskin aja isinya banyak tidak lulus. Ditambah terus, nikmat sama ditambah. Jangan-jangan istidraj ini. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami istidrajkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Jangan-jangan istidraj, dikasih terus sama Allah. Istidraj demikian, Allah kasih terus dia nikmat, dikasih terus dia syukur. Sesungguhnya Allah sudah tidak peduli. Allah tidak peduli, tidak menoleh, la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat, dan tidak pernah Allah kasih cubitan kasih sayang. Kasih terus. Perempuan ya, di kantor jabatan naik, karir naik, tapi tidak berjilbab. Sekali berjilbab bungkus aurat, ketat. Laki-laki jabatan naik, bisnis lancar, cabang di mana-mana, omset naik terus miliaran, ninggalin sholat. Tidak, itu berarti istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrullah. Apakah dia aman dari makar Allah? Dan tafsir makar Allah adalah istidraj. Kasih terus nikmat. Karena kadang perlu kita dikasih cubitan kasih sayang yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kadang-kadang para jamaah kita dikasih cubitan kasih sayang.
Dan kita ceritakan ini dari kisah kesehatan. Ya, karena kita dunia medis ya. Ada seseorang, Masya Allah, ada ya orang, apa kerjaannya para jamaah? Menyuap. Apa? Menyuap. Dan ini dilaknat oleh la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap, dilaknat. Kenapa dilaknat para? Karena pekerjaan ini merusak orang para jamaah sekalian. Memberi suap merusak orang. Merusak. Ada orang di kantor, di instansi pemerintah, orangnya baik. Selama ini dia baik, kerja dengan baik, terima gaji dengan baik, bersyukur. Orangnya baik. Kemudian disuap, ditawarkan uang yang sekian, luluh hatinya, rusak dia langsung. Sebelumnya baik, pekerjaan menyuap merusak orang. Sebelumnya dia baik, tidak ada pikiran korupsi, kerja baik. Tiba-tiba dikasih uang, kaget juga dia. Tidak ada keimanan, dan memang demikian. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah terbesar umatku harta. Dia orang baik sebelumnya, disuap tiba-tiba udah rusak. Jadi menyuap ini merusak orang. Merusak. Orang-orang baik dibuat rusak sama dia. Rusak. Dan hancur, merusak negara. Sampai ada yang membuat analisa, Belanda ya, menjajah Indonesia ya. Konon berapa tahun, berapa lama para jemaah? 350 tahun. Apa sejarahnya Belanda datang ke Indonesia? Ada yang ingat para jemaah? Nah, ada yang ingat? Gimana? Ada yang ingat sejarahnya? Rempah-rempah. Ya, pertama kali datang siapa pertama kali datang? Belanda ke Indonesia. Konon, ini kan konon kan. Karena kalau kita mau bilang benar harus sanadnya jelas gitu ya. Mutasir, rawinya adil. Loh iya, kan begitu. Kalau terputus kan bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Kalau mau adil kayak umat Islam dong, belajar ilmu hadis tuh, diteliti. Jahar wa ta'dil, rawi, mutasir. Oh ini hafalannya di umur tuanya dia tergabung, udah dipakai berarti. Sekali cacat langsung enggak jadi sahih. Luar biasa Islam menjaga ilmu. Konon katanya pertama kali Belanda datang ke Indonesia adalah rombongan kapal VOC katanya. Ya para jemaah? VOC. Berapa kapal saat itu? Katanya 3 konon lagi. Cuma 3 kapal datang mendarat di Batavia. Dari 3 kapal ini tiba-tiba menguasai satu Indonesia katanya, konon lagi. Kira-kira kenapa bisa para jemaah sekalian? Iya suap. Ngerusak dari dalam, disuap. Baik disuap dengan uang, disuap dengan jabatan. Suap. Bayangkan cuma 3 kapal datang tiba-tiba langsung menguasai. Kalau sejarahnya sama-sama perang antar negara, oke lah, kan keren gitu loh. Tapi dari 3 kapal datang mendarat Batavia, tiba-tiba Indonesia dikuasai. Apa? Suap. Bisa jadi dulu orang-orang baik semuanya, tapi disuap-suap kaget, rusak. Ada orang kerjanya suap, sana sini. Dan uang suap tersebut kan gede-gede itu. Kalau orang sudah pegang uang, kan dia uang banyak nih dinikmati lah. Nikmati harta, makanan, wanita, jalan-jalan dia nikmati, pakai dah nih. Nikmati sana sini, pergi sana sini. Nikmati, barulah mungkin Allah berikan jubitan kasih sayang. Allah kasih dia penyakit yang namanya stroke para jemaah sekalian. Stroke ini masya Allah, stroke yang hemorrhagic ada 2 jenis. Hemorrhagic yang pendarahan otak, langsung lumpuh semua. Lumpuh. Kadang wajah juga lumpuh belok sebelah. Lumpuh nih. Kasih sama Allah lumpuh. Dia lumpuh, kemudian jangankan untuk makan, kadang-kadang mohon maaf untuk
Mohon maaf ya, untuk cebok saja harus dicebokkan. Terkena penyakit stroke. Tapi disitulah cubitan kasih sayang Allah. Ya. Dia malah bersyukur ya. Malah bersyukur. Dia bilang kalau saya tidak dikasih gini, mungkin saya masih berjalan di muka bumi ini. Ngerusak orang. Merusak. Dan bisa jadi kalau sudah dirusak orangnya, mungkin rusak semuanya mungkin. Orang tadi dia baik, pulang ke kantor, kerja, ya kasih makan anak istrinya, pulang pamitan sama istrinya, kasih makanan halal sama istrinya, disuap, kaget, terima uang suap, terima uang banyak, tidak berkah keluarganya, tidak berkah anaknya nakal, dia pun uang banyak di tangan, main perempuan, main rusak. Dia bilang kalau saya tidak kena stroke ini mungkin masih berjalan saya di muka bumi, ngerusak orang, merusak rumah tangga orang, sehingga dia terkena jubitan kasih sayang, dia stroke, baru dia jubitan kasih sayang. Kemudian setelah itu dia lihat istrinya yang selama ini dia cekcok, istrinya yang cebokin dia, cebokin, ganti pampersnya. Baru dia yakin sekarang ternyata saya punya harta paling besar, istriku. Istriku anugerah Allah terindah dari langit. Dia yang sayang sama aku. Dia yang benar-benar tulus padaku, merawat dengan kasih sayang dan sebagainya. Adapun perempuan-perempuan lain dia hanya mau uangku. Selesai. Baru dia ngerasa sekarang ternyata anugerah terbaik adalah istrinya, dan dia merasa berkhianat sama istrinya dia. Tapi ternyata istrinya dengan ikhlas nyeboin dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu, dan ini kita para jamaah sekalian kita kurang bersyukur. Ini kesulitan apa? Ini sumber kesesatan dari hadis tersebut kita melalaikan, ini sumber kesesakan, kesulitan, sempitnya jiwa. Bersyukur kita kurang bersyukur dan banyaknya mengeluh. Coba sekarang para jamaah sekalian, kadang-kadang kita mengeluh dengan pekerjaan kan? Mengeluh tidak dengan pekerjaan? Banyak pekerjaan, jenuh. Tapi pekerjaan kita ini ternyata impian para pengangguran. Kadang-kadang jenuh di kantor kan, bosan, banyak ini, tekanan. Ternyata itu yang diimpikan oleh pengangguran. Kita juga demikian Pak. Kita dokter ini jenuh dengan pekerjaan. Terus terang aja jenuh. Jenuh Pak kita dengan pekerjaan kita para dokter. Kita periksa, misalnya kita sedang periksa di poliklinik, datang kepada kita 5, 7 atau 10 pasien diabetes, 10 kali kita ngulangi diabetes. Ya Pak, nanti kurangin yang gula Pak ya, jangan kebanyakan gula Pak. 10 kali tidak bosan, jenuh aja. Terus kita periksa stetoskop, periksa terus ya, dan sebagainya. Pasien dengar, ya. Tiap hari apa para jemaah? Dengerin keluhan terus, bosan enggak kok? Apa keluhannya Pak? Bosan enggak ya? Bosan. Jenuh kita Pak. Kadang-kadang kita ngeluh, kadang-kadang aduh kerjaan ini capek, apa kita keluh dan sebagainya. Tapi ternyata para jemaah sekalian, posisi dokter ini impian banyak orang katanya sih. Benar itu ya. Ya, kalau bukan anaknya yang dokter, mantunya lah dokter boleh lah. Iya kan? Ternyata gitu, kita sering ngeluh kan? Iya. Para jamaah sekalian, bisa jadi anak kita yang riuh dan berisik ini, jengkelin ini adalah impian orang-orang yang tidak dikaruniai anak. Kadang-kadang kita marah, kita apa, berisik banget sih dan sebagainya. Impiannya itu impian yang tidak punya anak para jamaah sekalian. Dan memang Allah takdirkan demikian. Dan memang Allah takdirkan demikian. Allah berfirman, "Wa yaj'alu may yasha'u aqima." Dan Allah jadikan orang yang dikehendakinya, hambanya, aqima, mandul. Ketetapan Allah sedih. Dan para jemaah sekalian ya, kalau kita mendengar curhatnya orang yang belum punya anak, sedih luar biasa, sedih. Ya kita ini yang kena curhatnya nih, ikutan sedih gitu.
Sedih para jamaah itu, orang yang dia tidak punya anak, tidak dikarunia anak, udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum punya anak, sedih luar biasa. Sedih yang puncak. Sampai-sampai dia bilang, mending saya miskin deh, apa adanya tapi punya anak. Sedih para jamaah, sedih sekali. Makanya jangan disindir, kasihan mereka, jangan disindir ya. Apa punya anak itu, sedih. Mungkin dia cuma senyum, nanti nangis dia di belakang. Sedih itu. Curhatnya yang tidak punya anak sedih banget. Coba bayangkan saja setahun, 2, mungkin kalau awal-awal bulan mungkin masih masih pengantin baru mungkin ya. Lama-lama hambar kehidupan, setahun, 2 tahun sepi, rumah tidak ada hiburan, tidak ada apa, sedih, tidak ada ini. Mungkin rumah yang hancur, rumah yang berantakan itu impian mereka, pasangan yang tidak punya anak, rumahnya rapi terus. Saya pernah keluar kota, dijamu sama punya rumah. Saya puji rumahnya rapi banget nih. Bersih. Berapa Pak? Dia sudah 10 tahun tidak punya anak, sakit. Sedih langsung dia tuh sedih para jamaah sekalian, tidak punya anak sedih. Sepi, apalagi perempuannya, laki-laki mungkin bisa mungkin ya. Dia cari kesenangan di luar atau buka cabang bisa. tapi perempuan sedih banget sedih. Ya, buka cabang. Kalau dia laki-lakinya mandul buka cabang gimana? Nggak boleh. Buka cabang ya, dijelaskan dia mandul, dijelaskan aib. Nah, itu sedih itu para jamaah jadi ya. Jadi kadang-kadang kita ucapkan kata-kata itu mereka tuh tertusuk gitu loh. Walaupun kita basa-basi, anaknya berapa, sedihnya luar biasa. Kalau bisa nangis itu dia, karena sedih rumah siapa. Belum lagi tidak ada penerus kita di muka bumi. Sedih enggak ada penerus kita siapa? Musnah gen kita langsung. Musnah gen kita di muka bumi, tidak ada penerus. Sedih enggak ya? Sedih banget. Makanya riuhnya anak-anak, kemudian sepinya, nakalnya kalau segitu kan. Ya, bukan nakal, kurang perhatian. Itu yang dirindukan oleh mereka yang tidak punya anak. Itu mereka berobat, akhirnya berobat, cari sana bayi tabung, dia cari dan sebagainya, berobat. Ya, demikian juga biasa kita yang mengeluhkan pasangan yang ini ternyata tidak seindah yang bayangkan. Kenapa aku pilih dia kemarin gitu ya. Ini sama susah pasangan kita yang kita keluhkan yang diimpikan oleh para jomblo. Sedih malam sendiri, peluhnya guling terus. Ya, nggak ada. Sampai-sampai katanya mendingan dompet kosong daripada jok belakang kosong. Lebih sakit jok belakang kosong. Kalau kosong terus kan kasihan jemaah, sakit ya. Jok belakang motor kosong ya. Kosong terus tuh. Mending dompetnya kosong ya. Itu diimpikan sama orang yang belum punya jodoh udah lama dan sebagainya. Itu diimpikan pada jemaah sekalian. Jadi ini kita banyak berkurang. Satu lagi pada jemaah sekalian, insyaallah ya. Satu lagi nih. Bukti kita tidak bersyukur. Subhanallah ya. Bukti kita tidak bersyukur. Para jamaah sekalian, yang harus kita benar-benar syukuri adalah kita tinggal di Indonesia. Ya. Kita tinggal di Indonesia ini nikmat luar biasa para jamaah. Tinggal di Indonesia ini nikmat luar biasa bagi kita yang beriman dan muslim. Di Indonesia ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri ini di Indonesia ini. Jangan sampai ada yang mengeluhkan Indonesia. Jangan ada yang mengeluhkan. Selamat datang di Indonesia, ayam mati lumbung padi. Selamat datang di Indonesia, gini terus. Paling bahagia itu seorang muslim di Indonesia ini. Salah satu nikmat tinggal di Indonesia ini, jangan kita olok-olok terus. Indonesia sarang korupsi, Indonesia ini ngeluh terus. Indonesia Allah amin, Allah kabulkan terus. Kita ngeluh terus Indonesia ini kan, ngeluh begini, sandang pangan kurang, pekerjaan kurang, apa dan sebagainya. Padahal Indonesia ini paling nikmat. Ini salah satu negara yang nikmat.
Pertama para jemaah sekalian, di Indonesia ini pertama alhamdulillah nikmat aman. Nikmat aman di Indonesia secara umum kita aman para jemaah, ya tidak? Aman tidak kita di Indonesia? Aman. Alhamdulillah. Ini nikmat yang harus kita jaga, dan nikmat terbesar di Indonesia ini amannya ini para jemaah. Dan harus kita jaga dan kita hindari hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Provokasi, kemudian revolusi, perang dan sebagainya, hindari para jemaah sekalian. Kenapa? Nikmat aman adalah nikmat terbesar. Salah satu nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Bahkan nikmat aman lebih besar daripada nikmat sehat yang kita bahas tadi. Nikmat aman lebih besar daripada nikmat sehat yang kita bahas. Nikmat aman. Dari mana para jemaah sekalian? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat." Kami akan uji kalian dengan sedikit apa? Allah sebutkan pertama kali khauf. Minal khauf. Allah sebutkan pertama kali khauf, tafsir para ulama, karena nikmat terbesar adalah rasa aman. Nikmat paling besar rasa aman. Ar-Razi menafsirkan, beliau mengatakan inna dororo al-hasila minal khawfi asyaddu minad dorori al-hasili min alamin jasad. Ar-Razi menafsirkan bahaya yang muncul dari rasa takut lebih besar, lebih dahsyat daripada bahaya yang muncul dari sakitnya jasad, sakitnya tubuh. Sehingga nikmat aman jauh lebih besar daripada nikmat sehat yang kita bahas tadi. Beliau membawakan dalam tafsirnya contoh. Ada kambing. Ini kambing. Dua kambing. Satunya kambing ini jatuh, kakinya patah, merasakan sakit. Terus satunya kambing ini badannya sehat, tetapi dikurung dalam kandang bersama serigala, dan serigala ini diikat. Kambing dikurung bersama serigala, serigalanya diikat tapi dia bebas, tapi satu tempat. Yang satu ini, kambing yang satu patah kakinya. Maka apa kata Al-Razi? Ini bukti, ya, yang patah ini lebih besar nikmatnya daripada yang ini. Kenapa? Ini sekali patah selesai, sakit-sakit tapi lama-lama sembuh. Tapi yang ini makan tidak enak, tidur tidak enak, minum tidak enak. Apa? Karena kapan-kapan bisa lepas tuh ikatannya serigala. Tidak aman. Makanya nikmat aman Indonesia ini kita jaga para jemaah sekalian. Jauhi orang yang bilang revolusi, lihat begini, perang, jihad. Ini hati-hati ini. Jihad juga ada ilmunya. Tidak sembarangan langsung. Karena yang ngomong ini enak banget. Jatuhkan, lengserkan, tidak boleh, Islam zalimi, serang, habis. Dia ngomong enak. Pas perang dia di luar negeri. Rakyat hancur. Ataupun yang ngomong laki-laki. Dia tinggal perang maupun dan sebagainya, diserang tinggal lari ke gunung. Lah, anak-anak, perempuan, ibu hamil, orang sakit, orang tua, ini kemana? Sehingga nikmat aman Indonesia inilah yang diimpikan saudara-saudara kita yang di Timur Tengah, yang tidak ada rasa aman. Irak, Suriah, Lebanon, Tunisia dan sebagainya, ini diimpikan kita ini. Jangan kita hilangkan nikmat aman Indonesia, kita jaga ini yang diimpikan oleh mereka. Diimpikan mereka tidak aman. Irak, Suriah dan sebagainya. Berapa nyawa habis? Berapa keluarga diperkosa? Anak istri kita. Para jamaah sekalian, bisa dibayangkan waliyuzubillah bagaimana sakit fisik dan jiwanya seseorang.
Ada orang luar datang ke daerahnya, dia pasti merusak. Ini bukan rumah saya, yang penting saya ini. Tidak ada perang tanpa pemerkosaan. Masuk ke rumah, di depan istrinya diperkosa, di depan matanya istrinya diperkosa, depan matanya anaknya diperkosa, kemudian dibunuh. Bagaimana penyembuhan psikologisnya? Dia bilang mending seharusnya saya dulu dibunuh sekalian, tapi saya dibiarkan hidup seperti ini. Gimana pada zaman sekarang? Luar biasa. Jangan. Makanya jangan ada suara-suara gulingkan. Revolusi Islam jaya. Nah, bukan begitu, bro. Mereka sholat sulit, melaksanakan ibadah sulit. Coba lihat. Tidak aman. Negara-negara Islam katanya Islam, tapi tidak aman sholat, tidak aman puasa, tidak aman ini. Kemudian saudara kita yang tinggal di Eropa mau puasa sulit, mau ini apa sulit dan sebagainya. Indonesia salah satu negara yang aman, mau sholat enak, subuh-subuh keluar, mau pergi kajian nyaman, dan kita semua merasakan kenikmatan dalam hal tersebut. Pertama, nikmat aman Indonesia ini luar biasa. Ini kita jaga, jangan sampai nanti baru kita tadi. Dan beberapa dari orang-orang Suriah begitu, dia mengutuk orang-orang yang kemarin provokasi. Dikutuk orang-orang itu. Katanya zolim katanya pemerintahnya. Ternyata setelah lengser tidak lebih baik. Karena orang-orang luar banyak kepentingan di negara tersebut. Sudah bisa masuk, mereka bukan untuk perbaikan, bohong katanya itu kita masuk untuk bohong. Untuk hancurkan negara tersebut. Ada ingin, ada maunya. Hancur. Kita kirimkan tentara supaya netral katanya, bukan, merusak di situ. Memperkosa orang. Perkosaan. Jangan sampai terprovokasi seperti ini. Ini yang diingatkan para ulama kita. Udah nikmat, bahagia, aman ini jaga ya. Jaga. Kenikmatan di Indonesia. Dan ini nikmat luar biasa para jamaah kita kita mudah ibadah, mudah ini nikmat luar biasa. Kenikmatan bagi kita kaum muslimin berubah enak nikmat, beribadah, datang kajian, ini nikmat, syukuri ini. Dan saya pernah baca ada indeks kebahagiaan. Jadi negara diukur dari indeks kebahagiaan. Ternyata indeks kebahagiaan tertinggi negara-negara berkembang seperti kita. Yang indeks kebahagiaannya tertinggi, yang katanya negara berkembang. Indeks kebahagiaan tertinggi di negara-negara seperti kita ini ternyata. Karena ukuran kebahagiaan adalah ukuran bahagia itu di hati. Innal ghina ghina nafs. Itu kan kata Nabi SAW. Ternyata indeks kebahagiaan negara tertinggi ada di negara-negara berkembang seperti kita ini. Yang belum maju, belum apa. Para jemaah sekalian, saya pernah ke Batam. Batam tetangganya Singapura. Banyak ikhwan kita yang pernah bekerja di Batam. Dia cerita di situ tuh. Banyak ikhwan kita yang pernah kerja di Singapura. Dia cerita tuh di Singapura ini kota yang paling sibuk. Pokoknya 24 jam dia pikirkan pekerjaan. Kita bangun jam 3 pagi, berangkat, pergi jalan dan sebagainya. Kemudian di jalan pun kita saking kita tuntutannya kita harus pegang HP terus. Paling banyak di Singapura tuh orang jalan sambil pegang HP, koordinasi, cari target dan sebagainya. Katanya kita Singapura maju, kaya dan sebagainya. Dia bilang di Singapura susah beli mobil. Kita nggak bisa punya mobil di Singapura. Izinnya mahal. Izinnya lebih mahal daripada mobilnya. Sempit. Kita tidak pernah lihat tanah di Singapura karena bangunan tinggi. Tidak pernah tanah. Anak-anak kasihan mainnya di apartemen saja. Tidak pernah main injak tanah. Susah punya mobil. Apa-apa terbatas katanya. Ya, terbatas apa-apa dikit-dikit dendanya tinggi. Meludah aja denda. Ini denda. Insya Allah. Mau di Singapura atau di Indonesia banyak. Itu ceritanya mereka. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah. Kita di sini kan mau beli mobil ya beli aja. Asalkan jangan riba, Pak. Bikin macet nanti. Jadi solusi macet tuh bukan ganjil genap. Nyicil lunas. Solusi macet. Iya. Coba pakai nyicil lunas. Yang lunasnya lancar jaya, macet ini. Ya nyicil macet, nyicil riba macet gitu. Ya tidak berarti mah.
Di Indonesia begitu ceritanya di sana. Katanya makmur kaya, Singapura kaya, negara ini siapa bilang? Belum tentu bahagia. Di Jepang indeks bunuh diri paling banyak. Teman saya tinggal di Amerika. Kadang-kadang takut kenapa di sana legal bawa senjata tajam, bawa senjata api. Legal di Amerika. Di sini nggak boleh kan? Di sana legal bawa senjata. Dia tinggal urus izinnya, legal kemana-mana. Orang sipil bawa senjata kemana-mana. Sehingga dia cerita tempat saya itu sering terjadi penembakan. Dan kita siap-siap katanya. Begitu males banget. Iya, legal di Amerika legal. Dia tinggal bawa surat izin, dia bisa bawa senjata api bawa kemana-mana. Legal di sana. Dia bilang kalau saya tinggal tempat kamu udah mau. Indonesia para jamaah sekalian, ini kita syukuri para jamaah. Nikmat besar kita ini sebagai seorang muslim di Indonesia. Ya. Nikmat luar biasa aja kita syukuri. Dan semua keluhan-keluhan tersebut siapa yang bisa mengubah para jemaah? Yang mengubah kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim, kan begitu. Allah tidak akan bisa mengubah Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Kalau kita penduduk Indonesia mengeluh-ngeluh terus, dan Indonesia mungkin itu yang dikabulkan. Dan kadang-kadang masya Allah, orang Indonesia ya, coba deh ngeluh internetnya Indonesia paling lama, selamat datang di Indonesia katanya. Tapi kalau beli paket cari yang paling murah. Iya enggak? Mengeluh banjir, mengeluh apa, buang sampah sembarangan. Kalau sudah banjir nanti protes pemerintah, enggak becus, enggak apalah, dia bismillah buang ke sana. Ya, insya Allah enggak apa-apa kok dikali bismillah. Siapa yang menyebabkan banjir oleh jemaah sekalian? Pemimpinnya atau rakyatnya? Rakyatnya. Penyakit di Indonesia sangat banyak muncul, tapi merokok tidak bisa dihentikan. Merokok rakyatnya sendiri. Menceritakan bobroknya pemerintah, susah begini dan sebagainya, birokrasi begini bobrok. Pas nganter anaknya ke sekolah nyogok. Saya kalau musim penerimaan fakultas kedokteran, muslim penerimaan, datang ke rumah, Pak dokter, ini anak saya kalau bisa masuk fakultas kedokteran, berapapun saya bayar. Datang ke rumah. Tapi di luar mengeluh, bobrok, kurang ajar, mohon maaf ya. Ini pemerintah banyak korupsi, banyak yang banyak yang korupsi, banyak yang ini uang rakyat. Subhanallah, harusnya parkir 1.000 diminta 2.000. Korupsi tidak para jemaah? Korupsi tidak? Korupsi. Dan itu maksimal yang dia bisa korupsi. Naik sedikit mental seperti dia ini, naik lagi korupsinya. Naik lagi korupsinya. Dan begitu sejarahnya orang korupsi. Tidak ada yang korupsi pelan-pelan. Dan kalau pakai logika para jemaah sekalian, dulu pemimpin ini rakyat atau siapa? Pemimpin ini rakyat apa enggak? Rakyat. Dulu pemimpin ini ya rakyat. Dia jadi pemimpin dari rakyat, sehingga rakyatnya gitu ya. Rakyatnya yang mengubah. Sehingga para jemaah sekalian, ini yang perlu kita perhatikan, ini kita syukuri ini. Dari sumber kesusahan, keluhan, sesat karena kurang bersyukur. Kita terlalu meremehkan, bahasa kita terlalu underestimate negara sendiri. Kenapa keluhan-keluhan terus? Underestimate Indonesia sendiri. Kenapa? Karena keluh-keluh terus kerjaannya. Dia ngeluh tapi tidak mau berubah. Ngomentari tapi tidak bisa berbuat. Kan kalau komentar Indonesia kita, ya termasuk saya juara 1 gitu kan. Komentar dan sebagainya. Tapi apa perubahan? Tidak ada. Komentar. Jadi jangan salahkan. Para jemaah sekalian, jangan salahkan total pemimpin. Ngeluh Indonesia salah pemimpin katanya. Memang benar pemimpin pengaruh, tetapi mungkin kalau kita menggunakan ilmu persentase, mungkin pemimpin ini jatahnya 10%.
atau 20%, selebihnya 80-90% rakyat. Dan ini sejarah membuktikan para jamaah, sejarah membuktikan. Kalau dia negara ingin mengubah sendiri, rakyatnya berubah dulu. Bukan semata-mata pemimpin. Iya memang pemimpin, tetapi mungkin bahasa kita 10%, 20% pemimpin. Selebihnya rakyat sendiri. Mau bukti para jemaah sekalian? Buktinya coba sekarang. Katanya Jepang negara maju katanya. Jepang negara maju para jemaah? Maju? Maju. Jepang negara maju. Sekarang begini jemaah. Sekarang Jepang itu pemimpinnya, perdana menterinya dibiarin. Indonesia juga sama, pemimpinnya dibiarin. Kemudian rakyatnya ditukar tuh. Rakyat Indonesia ke Jepang, Jepang ke sini. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Jepang dan pemimpinnya dibiarin tetap. Indonesia juga sama, pemimpin sama, tapi rakyatnya ditukar. Gimana kira-kira jemaah? Maju Jepang? Maju ya? Bukti bahwasanya rakyat, bukan semata-mata pemimpin. Rakyat. Perbaiki diri sendiri dulu, kita dulu, keluarga kita dulu. Ini jangan pemimpin tak tanggung jawab, pemimpin tak becus. Lah dia jadi kepala rumah tangga tak becus pemimpin. Anaknya belum berjilbab, anaknya masih pakai jilbab ketat. Istrinya masih suka gibah Taiman, suka nonton. Ngeluh-ngeluh pemimpin tak becus, dia sendiri tak becus pemimpin rumah tangga. Gimana? Jadi bukan begitu para jemaah sekalian. Jadi ini kita syukuri dulu nikmat Indonesia ini. Kita inikan, kemudian baru kita mendapatkan kebahagiaan. Tadi sumber kesesakan, kesulitan, kesusahan, apa tadi para jemaah sekalian? Tadi kita kurang bersyukur. Tidak mau bersyukur, inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau engkau mengakui bersyukur, Allah tambah tuh. Tapi kalau engkau kufur, Allah akan syadid. Makanya para suami itu kalau punya istri solehah bersyukur ya. Syukur banget ya. Nanti akan di kita bersyukur supaya kita tambah nikmat tersebut. Gimana cara bersyukur para jemaah sekalian? Oh iya, saya tahu banyak-banyak bersyukur. Sekarang gimana cara kita banyak bersyukur? Cara kita banyak bersyukur adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tadharu ni'matallahi 'alaikum." Bagaimana cara kita banyak bersyukur? Kita banyak bersyukur adalah dengan cara melihat yang di bawah kita dalam urusan kemewahan dunia. Dan jangan lihat yang di atas terus. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Itu cara bersyukur pada jemaah. Sering-sering kita lihat yang di bawah kita. Oleh karena itu kita usahakan, kita upayakan mayoritas teman-teman kita, mayoritas sahabat kita, mayoritas pemandangan keseharian kita, mayoritas yang kita dengar, yang kita lihat, mayoritasnya di bawah kita dalam urusan ekonomi dan kemewahan. Kita usahakan itu. Bukan artinya tidak boleh gaul dengan orang kaya, tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang yang hebat, pejabat, bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi mayoritas waktu kita ini, tenaga, pikiran, yang didengar, yang dilihat, mayoritasnya kita habiskan dengan orang-orang yang di bawah kita urusan dunianya. Itu cara kita banyak bersyukur para jamaah. Sekarang begini, ini ada si A, ini si B, kekayaannya sama. Si A punya mobil, punya rumah. Si B punya mobil, punya rumah, sama lah gini. Cuma si A ini tinggal di real estate, perumahan mewah, mepet sawah gitu. Tinggal di perumahan mewah gitu. Tetangga depan Masya Allah Pajero mobilnya. Tetangga sebelah rumahnya bagus, tinggi. Tetangga sebelah artis sering jalan-jalan keluar. Dan pemandangan sehari-hari itu terus. Ketemu temannya, lihat mobil saya bagus. Teman sudah ini, iya habis jalan dari Paris, London, Italia, Mars dan sebagainya gitu.
Ngomong sama sebelahnya, iya begini, bisnis lancar, uang banyak gini. Kalau tiap hari dia paparannya begitu kan, dia lihat terus Masya Allah, sesak hidupnya ini kan. Ya tidak, sesak nih. Karena tiap hari itu. Nah, ini si B sama kekayaannya tapi di depan rumah, ya, rumahnya mungkin bocor, beralas tanah mungkin, sebelahnya cuma punya motor, sebelahnya lagi ya ekonomi susah dan sebagainya. Itu dia tiap hari lihat. Dia naik mobil, naik mobil lagi hujan, lihat sebelah tuh pakai jas hujan, gonceng anak 5 gitu ya. Ini Masya Allah. Dia lihat kan, alhamdulillah, Masya Allah. Lihat sebelah rumah lagi, Masya Allah, barusan kenapa? Susah, banyak utang, susah makan. Alhamdulillah. Kekayaannya sama enggak banyak? Sama, tapi beda bahagianya. Ini maksud hadis Nabi SAW. Dan itu yang membuat sesak kita hidup di para jemaah. Sesak, sulit, apa? Terus yang di atas terus kita lihat, tidak pernah dinetralkan. Tidak pernah kita netralkan ini. Cari penetralan tersebut, cari teman-teman, keluarga, cari. Ini orang miskin boleh kita cari, dibantu. Biar kita lihat dinetralkan. Saya juga demikian pada jemaah. Saya ini dokter spesialis. Kalau ngumpul sama sesama dokter spesialis, saya tidak bisa lama-lama. Karena kadang-kadang ngomong ya, saya di rumah sakit itu sekian 10 juta, segini 10 juta. Jangan lama-lama deh ya Pak. Karena lama-lama kita juga pengen. Kadang-kadang persaingan merebut harta bukan nyari banyak-banyakan harta, gengsi-gengsian. Sebenarnya udah cukup deh, udah cukup hidupnya. Sudah cukup. Cuma banyak-banyakan itu karena gengsi-gengsian. Dia lebih banyak, saya lebih banyak. Padahal semua udah cukup untuk hidupnya. Udah cukup. Udah makan enak, minum enak, apa dan sebagainya cukup. Tapi karena tadi ngumpul-ngumpul terus, saingan terus. Akhirnya apa? Akhir pekan ambil lembur. Akhir pekan kurang, ambil lagi akhir pekan. Sampai ahad-ahad ambil. Habis tadi. Karena tadi belum berebut-rebutan. Waktu untuk keluarga habis. Tidak ada waktu untuk anak-anak, tidak ada. Kejar terus duitnya. Makanya kadang-kadang orang-orang yang seperti ini, yang menjadi budak dunia ini, terus terang aja para jemaah, yang nikmati kekayaannya, mohon maaf, pembantunya. Dia terus kerja terus, siang malam, jadi lembur juga, ya. Pembantunya masuk kamar tuannya, wah bersihin kasur, kok juga ya, iya, baring dulu, entar lah, ya, nggak ketahuan tuh, anda ya sebentar lah, jadi orang nikmati si kumpul, gitu kan, ya. Kemudian anak bayinya imut, gagah, ditinggal pembantunya gendong-gendong terus, cium-cium terus, ketahuan nggak dicium-cium sama pembantunya, nggak ketahuan, pergi cium. Nanti kamu sama dedek pergi belanja ke mall, iya dia yang belanja sama mall, temenin anaknya pergi belanja, nikmatin, dia bayar, di jalan-jalan, naik mobil bagus, yang nikmati siapa? Pembantunya. Dia mah kerja terus, dia kerja capek dan sebagainya, nikmati siapa? Pembantunya. Yang pergi belanja, temenin anaknya ke mall, pembantunya naik mobil, naik apa dan sebagainya, dia sibuk cari uang terus kan, yang nikmati pembantunya, uangnya tersebut, ya. Dia capeknya aja. Dan ini para jemaah sekalian yang bikin kita sesak ya ini, tidak menikmati, tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak syukuri. Sehingga ini kesimpulan sebelum kita tutup, kita tanya jawab para jemaah sekalian. Sebenarnya tadi dari hadis yang kita bacakan di awal, nikmat sehat yang sering kita lalaikan dan terbukti sering kita lalaikan, nikmat sehat ini menggambarkan kita sangat lupa dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Kita lupa dan lupa berbahagia. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa bahagia? Banyak-banyak bersyukur. Bagaimana cara banyak bersyukur? Sering-sering lihat yang di bawah kita. Udah gitu udah siap bahagia. Tidak perlu pakai teori terlalu banyak-banyak. Pakai istilahnya teori ini, teori kebahagiaan ini, filosofi ini, sudah cukup, hadis saja cukup. Udah situ aja itu. Kalau mau bahagia, mudah, karena agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah, tetapi tidak juga bermudah-mudahan.
Para jemaah sekalian, mungkin ini yang kita bisa sampaikan ya, 1,5 jam lebih, Masya Allah ya. Ya mungkin kita cukup sampai di sini. Ya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan bagi para jemaah sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, silakan kami bersama. Ya silakan. Apa Ustaz? Ini salah satu pertanyaan teman Anda ya. Jadi beliau menanyakan mengapa Islam mensyariatkan poligami, sedangkan ganti-ganti pasangan itu kan disebutnya menyebabkan penyakit kelamin dan semacamnya. Iya, Masya Allah. Sudah nikah belum ya? Belum ya? Belum nikah? Masya Allah. Ini melihat yang di atas terus. Para jemaah sekalian, kenapa syariat Islam mensyariatkan apa para bapak-bapak? Ya, ta'adud atau poligami. Kenapa Islam mensyariatkan? Kan pertama kita harus yakin pada jemaah sekalian, apa yang Allah syariatkan itu berarti yang paling baik untuk urusan manusia. Antum a'lamu amillah. Apakah Allah yang lebih tahu atau kalian? Ya tidak. Kalau kita beli alat yang canggih itu ya, alat yang canggih, atau kita di rumah sakit beli CT scan, beli apa, bagaimana cara kita mengoperasikan paling baik? Mau tidak mau kita lihat manual booknya gitu kan, buku petunjuk. Manual book dari siapa? Dari perusahaan yang buat. Kita ikuti itu. Caranya bagaimana supaya jalannya bagus, alatnya lancar, alatnya awet, supaya sesuai jalannya. Jangan dicoba-coba, coba-coba, jalan sih jalan, kadang-kadang macet, kadang-kadang cepat rusak gitu ya. Jadi ikuti aturan yang buat alat tersebut. Demikian para jamaah, Allah ciptakan langit dan bumi ini, ikuti aturan yang buat gitu kan. Ya. Sehingga kita yakin dulu apa yang Allah syariatkan, kemaslahatan manusia, apa yang Allah larang itu ada madarat. Dan jangan sampai kita benci syariat Allah. Dzalika bi annahum karibu bima anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Yang demikian itu karena mereka benci dengan yang syariat yang Allah turunkan dan batal amal mereka. Ini peringatan dari Allah bagi yang membenci syariat dan menolak poligami. Kenapa Islam mensyariatkan poligami para jamaah sekalian? Ya, memang kalau dipandang dari sudut perasaan poligami ini sakit gitu ya. Sakit bagi perempuan dan merupakan kebanggaan laki-laki. Candaannya poligami, candaan sampai ada grup poligami gitu ya. Jadi candaan ya, yang sering bercanda gitu ya. Dan biasanya yang bercanda-canda poligami ini yang nggak jalan gitu. Diam-diam, tapi yang diam-diam tiba-tiba aja berundangan. Kenapa Islam mensyariatkan poligami? Masya Allah, pertama Allah lebih tahu. Kemudian yang kedua, banyak hikmah di balik poligami. Dan bukankah Allah sudah takut? Allah sudah atur poligami ini kan? Allah sudah atur. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa surba. Fa in haftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Kan sudah diatur. Nikahi 2, 3, 4, kalau enggak bisa adil satu. Jadi tidak semata-mata asal nikah gitu kan. Jadi yang laki-laki pun demikian, dia juga harus penuh pertimbangan sebelum menikah, sebelum poligami. Jangan sampai gara-gara janda menjandakan istri sendiri. Ini gitu. Jangan sampai ngejar janda menjandakan istri sendiri. Membangun rumah tangga yang rusak. Jangan sampai dia perhatikan dong tanggung jawabnya, efeknya. Kemudian juga kalau poligami siap-siap istri dididik dengan baik. Jangan jauh-jauh, bang mau poligami nih. Kaget istrinya kan. Sindir-sindir dulu gitu. Cerita hati ke hati, alasan apa gitu. Lihat jadi dalam Islam ini pertengahan. Silahkan asalkan adil kan gitu ya. Nggak asal-asalan, bukan hanya ini doang. Bukan asal-asalan, tidak ada pertimbangan.
bukan hanya sekedar nafsu, walaupun poligami memang karena nafsu. Ya, jadi jangan ini doang saya poligami bukan karena nafsu kok, bohong gitu ya. Emang harus pakai nafsu poligami. Loh iya. Jadi ada pertimbangan. Jadi pada zaman sekarang ini Islam untuk pertengahan. Tidak bermudah-mudah. Laki-laki yang baik tidak bermudah-mudah poligami. Perempuan yang baik mudah menerima syariat poligami dan mudah ngizinin suami. Enggak juga ya. Jadi begitu pada zaman sekarang. Sekarang apa syariat? Apa sekarang? Apa sekarang hikmah poligami? Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat secara umum, maslahatul ammah, maka poligami masalah. Pertama pada zaman sekalian, jumlah laki-laki sedikit, jumlah perempuan banyak, dan terus sensus penduduk dunia mengatakan demikian. Jumlah perempuan, dan Allah sudah atur jumlah perempuan bertambah terus, jumlah laki-laki sedikit. Ada yang bilang 1/2, atau minimal perempuan lebih banyak. Belum lagi ada perang, belum lagi ada apa. Sekarang para jamaah sekalian, kalau tidak ada syariat poligami, membolehkan poligami atau mengizinkan. Sekarang kalau ini perempuan-perempuan yang tidak punya suami dibawa kemana? Dibawa kemana? Apa dia tidak mau punya anak? Pengen punya anak kan mereka? Pengen punya anak kan? Kemudian perempuan-perempuan seperti apa? Apa jadi perawan tua? Kemudian jangan salah, perempuan yang tidak punya suami lama, apa tidak menghasilkan kemaslahatan, tidak menghasilkan dampak sosial? Bisa. Dari mereka inilah yang ganggu suami orang, menurut semua orang. Ini mereka ini. Coba sudah punya suami sendiri, insya Allah enggak. Ini mau dia bawa kemana? Sisanya dibawa kemana? Dibiarkan dan sebagainya. Iya kan? Dan bisa jadi sebelumnya dia saya anti poligami, tiba-tiba suami meninggal, rela saya jadi istri kedua. Karena perempuan butuh laki-laki untuk yang membimbing, yang apa dan sebagainya butuh. Ini pertama. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, kalau secara kesehatan, laki-laki itu hormonnya jalan terus. Mohon maaf, berarti syahwatnya, hormon testosteronnya jalan terus, syahwatnya jalan terus. Umur 50, 60 jalan terus. Sedangkan perempuan tidak. Tidak. Laki-laki jalan terus, hormon testosteron jalan terus laki-laki. Walaupun memang berkurang, semakin tua berkurang, tapi jalan terus. Kalau perempuan tidak. Perempuan tidak, dia berturun nafsunya, dan apalagi sudah menopause kadang-kadang tidak mau dan sebagainya. Demikian juga ini, sehingga laki-laki perlu secara kesehatan. Ya, dan laki-laki apabila tidak menunaikan syahwatnya rusak, hancur. Rusak pikiran, stres, apa, gampang marah, gampang pegel-pegel. Ya enggak belum, gitu enggak ya? Susah gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya sedih terus ya, saya mohon maaf ya. Jangan dituntut di akhirat. Minta maaf dulu ya. Kan gitu. Yang pertama tadi secara kesehatan. Tidak. Kemudian juga perempuan yang ada hamil, nifas. Tidak semuanya demikian. Dan demikian secara kesehatan laki-laki ada yang diciptakan nafsunya besar. Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Dan demikian juga sempat menjadi permasalahan. Saya baca ada di beberapa negara Eropa terjadi perang. Laki-laki sedikit, perempuan banyak. Dibahas di parlemen suatu negara Eropa. Dibahas di parlemen. Solusinya apa ini? Perempuan-perempuan terlalu banyak. Mereka menimbulkan masalah sosial. Perempuan terlalu banyak tak punya suami. Dan perempuan juga punya syahwat, jangan kira. Demikian juga janda juga. Mereka juga punya syahwat. Janda apalagi yang sudah merasakan punya syahwat juga dia, insya Allah kasihan. Itu siapa itu kalau ini? Dan pernah akhirnya pernah diajukan solusi tadi poligami. Dan ini bolehnya Allah buat syariat ini demikian untuk maslahat yang lebih besar para jemaah sekalian. Untuk yang lebih besar. Ya, bukan artinya merampas kehormatan lagi perempuan, tidak zalim sama perempuan, tidak. Apakah saya meyakini ini maslahat? Apakah saya tidak punya anak laki-laki? Apakah saya tidak punya anak perempuan? Saya tidak punya saudara perempuan? Iya, punya. Kalau suaminya memutuskan demikian, ya sudah, kita sebagai bapaknya kita sabar, terima takdir Allah, ini yang terbaik, dan banyak sekali hikmah-hikmah tersebut. Hikmahnya sangat banyak. Intinya para jemaah sekalian, ya. Poligami jangan sampai kita benci. Dzalika bi annahum karihu, mereka benci apa yang Allah turunkan.
Jangan kita sampai benci, menolak, jangan sampai. Ya, jangan sampai menolak. Ya, dan memang dua-duanya kita perbaiki, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Perempuan diingat-ingat ya harus menerima syariat tersebut, jangan menolak, jangan membenci. Laki-laki juga jangan tadi bermudah-mudahan, karena terus terang pada jemaah sekalian, betapa banyak sunnah ini rusak karena asal dilaksanakan tapi wajibnya lupa. Sunnah poligami semangat luar biasa, sunnah jenggot tidak mau. Sunnah poligami semangat tapi adilnya tidak dilaksanakan, wajibnya tidak dilaksanakan. Jangan wajib, ngasih tahu istri aja tidak bisa seperti ini. Ya, jadi harus dikasih tahu istri itu kalau poligami, karena akan sulit adil kalau tidak dikasih tahu, kucing-kucingan. Kemudian demikian syariat, sunnah banyak anak tapi wajibnya tidak ditunaikan, mendidik dengan baik, sehingga rusaklah sunnah banyak anak ini. Katanya orang jelek, apa KB dan sebagainya, batasin. Demikian juga poligami ini, kenapa rusak? Karena ulah kita laki-laki. Ulah kita laki-laki yang asal-asalan doang, tidak bertanggung jawab, tidak pertimbangan, tidak apa, rusak jadinya. Dan masyarakat lihat. Setelah nikah, nempelnya sama istri baru terus. Sampai rumah istri tua sakit, punggung, pisau, gitu. Lah cerita nyata ini. Pas istri tua muncul semua sakitnya, sakit punggung, sakit pusing, sakit boyok, sakit apa. Pas istri muda sembuh, gitu kan? Banyak cerita kayak gini pada jamaah. Siapa yang rusak kita laki-laki, gitu kan? Nah ini jadi dua sisi sama-sama diperbaiki. Jadi itu hikmahnya dari poligami tersebut. Ya kalau secara kesehatan dia kan tidak akan dengan gonta-ganti pasangan. Tapi kalau zina gonta-ganti pasangan, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Mungkin itu ya para insyaallah ya. Ya. Ada yang bertanya lagi pada jamaah sekalian? Ya silakan. Mengenai nikmat hidup di Indonesia, kita tahu kan jumlah pengangguran cukup tinggi di Indonesia, dan padahal sebenarnya sumber daya alamnya cukup besar, sampai akhirnya banyak dari kita memutuskan untuk kerja di luar negeri. Contoh di pertengahan tahun sampai ke Indonesia, apakah niat dia mencari di luar negeri ini bisa kita anggap tidak mensyukuri nikmat untuk hidup di Indonesia? Kerja di luar negeri dianggap tidak mensyukuri nikmat Allah. Berarti ini tidak mutlak ya Pak ya. Karena ada yang kerja di luar negeri mungkin cari pengalaman ya. Di Indonesia nanti setelah selesai pengalaman cukup keluar di Indonesia, balik kemudian dia bangun negara. Kalau sampai ninggalin keluarga gitu. Nah kalau itu jangan berarti kan istilahnya ninggalin keluarga, dipertimbangkan berarti kan ninggalin keluarga dan sebagainya ya. Apalagi yang pergi perempuan, masya Allah suaminya kasihan banget. Ya, jadi apa namanya? Ya itu itu hukumnya mubah saja. Bekerja di luar negeri asalkan negerinya kaum muslimin. Karena kalau pergi ke negeri, mohon maaf, negeri non muslim, negeri kafir itu ada syarat-syaratnya para ulama. Tapi harus negeri muslim. Dia pergi kerja dengan pertimbangan ya, karena dia harus tanggung jawab kepada keluarga. Jadi kalau dia pergi kemudian pasangannya ridho, istrinya ridho, telah menggugurkan waktunya, tidak apa-apa. Cari uang, yang penting kan ridho istrinya, telah menggugurkan waktunya, menggugurkan keberadaan, menggugurkan haknya, bisa. Dia cari uang di sana, dan saya yakin insya Allah setelah cukup dia akan balik, tidak ada yang betah. Jadi kalau kita pukul rata ke luar negeri tidak syukur di Indonesia, enggak. Tergantung tujuan sama maksud dan keikhlasannya juga. Kalau memang bisa di Indonesia, dan banyak di Indonesia ini banyak yang bisa dikerjakan, banyak bisa dikerjakan karena mindset orang Indonesia ini kalau kerja itu ngantor, duduk, berdasi, tunggu gaji. Ini mindset yang salah. Mindset yang benar adalah tidak harus pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Banyak yang bisa dikerjain. Apalagi Indonesia ini, ya banyak dari Gojek kan, misalnya tanah ini tinggal buat kolam, buat lele. Ada kali depan rumah tinggal ditahan sedikit, kasih ini tanam nila atau dan sebagainya. Yang penting usaha. Di Indonesia banyak. Nah ini mindset kita yang salah. Pertama tadi yang namanya bekerja tadi dulu berdasi gaji. Ya, dan yang kedua gengsi. Ini yang dulu kita kerja dulu aja. Kerja apapun yang penting halal. Bekerja dulu. Tahu apa? Soalnya burung yang penting keluar dulu. Dia tidak tahu di mana tempat makanan, di mana tempat biji, tidak tahu. Yang penting keluar, yang penting kerja, dan hari itu dia makan dari usahanya sendiri. Ini dibahas dalam kitab tauhid. Lau anakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Ya boleh masuk atau ruh bitonan. Akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung, dia pergi
lapar balik kenyang. Dan burung pertama asal keluar, yang penting keluar. Manusia ya keluarnya pasti punya pikiran, dia ngapain, kemana, kesini, apalah dia rencanain. Kemudian yang kedua yang penting bergerak. Gerak dulu, jangan keluar aduh pesimis, jangan ini duitnya cuma 10.000, cuma 30.000 keluar pesimis. Yang penting gerak. Lebih baik bergerak, gagal lebih baik bergerak, gagal dapat sedikit daripada di rumah diam. Kan gitu. Ini diajarkan. Burung seperti itu. Dan yang penting burung itu dia makan dari usaha sendiri. Kalau sekedar memikirkan bagaimana hari ini saya bisa makan dan anak saya bisa. Tapi masalahnya tidak mau bergerak, stres dulu di rumah. Kebanyakan stres di rumah. Mohon maaf nih, ada misalnya pegawai S1 kuliah lulus setahun nganggur di rumah, kenapa? Tidak ada pekerjaan, Masya Allah. Nunggu di rumah makan, minum, rokok, update status, makan, minum, rokok, update status, nggak ada kerjaan. Kenapa? Nggak ada kerjaan, susah di Indonesia. Ya, pekerjaan tidak lapang, pemerintah kemana? Gitu. Subhanallah. Ya. Setahun tidak ada kerjaan, di rumah doang. Padahal banyak yang bisa dikerjain. Yang penting gimana dia makan dari hasilnya sendiri. Banyak tuh dia jual apa yang bisa dijual online. Hubungin paman, kapan apa yang bisa dikerjain, apa yang bisa dibantu, apa yang tawakal. Sehingga para jemaah sekalian, solusi pengangguran di Indonesia suruh belajar tauhid, suruh ngaji tauhid. Solusi pengangguran di Indonesia belajar tauhid, suruh jelasin tuh bagaimana tauhid, tawakalnya burung, suruh belajar. Itu solusi pengangguran di Indonesia. Ya mungkin demikian insyaallah ya. Ya kemudian para jemaah ini mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin ini yang terakhir para jemaah, sudah jam 2 nanti ya. Bagaimana jika kita diberi obat pregabalin? Apakah mengandung narkoba? Tidak, pregabalin tidak. Pregabalin itu obat untuk saraf. Ya, seingat saya anti nyeri saraf ya. Tidak mengandung narkoba insyaallah. Dan hukum asalnya halal. Sampai kalau pengen bilang haram, datangkan dalil dan bukti bahwasanya itu haram. Mana bukti dan dalilnya? Karena hukum asal sesuatu mubah ala sunnah syah libah dan tidak bisa kita pakai keraguan-raguan. Jangan. Ini kan dari negeri kafir. Jangan sisipin babi. Jangan itu tidak bisa kita pakai. Karena yakin la yazulu bisyak, yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya insyaallah ini pembahasannya ya, kapan-kapan kita bahas lebih rinci tentang obat dan halal-halalnya obat ini. Ya insyaallah kita rinci kapan-kapan kita bahas itu. Kemudian mungkin ini aja para jemaah sekalian ya. Sudah jam 2 ini ya, sudah kesiangan, ngantuk mungkin ya. Kita cukupkan dari sini para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa khususnya untuk saya pribadi yang saya banyak ngomong ini. Mudah-mudahan dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa selalu mensyukuri nikmat Allah agar kita selalu mengakui ditambah nikmat kita dan kita merasakan kebahagiaan di muka bumi ini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.